Shalom, ibadah kata akan segera dimulai. Yuk adik-adik, kita siapkan Alkitab. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiran, serta undang Roh Kudus ke dalam hati. Yuk kita mulai sekarang. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, pada pagi hari ini kakak Angel lihat-lihat udah pada semangat nih buat puji nama Tuhan. Haleluya. Yuk, kalau udah pada semangat, kakak Angel mau undang adik-adik buat bangkit berdiri. Kita mau mengatakan bahwa kasih Tuhan Yesus itu tidak pernah bisa terukur panjangnya, juga lebarnya, juga tingginya. Yuk, kita sama-sama angkat satu pujian ini.
Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami semua masih boleh diberikan kesehatan untuk kami boleh berkumpul ya Tuhan, walaupun kami masih di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hati kami hanya kepadamu saja ya Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau yang boleh memberikan kami sukacita dan juga damai sejahtera Tuhan pada pagi hari ini, supaya Tuhan Yesus kami juga boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Kakak Inci yakin banget adik-adik pasti sudah mengenal kasih ini. Bahkan udah kenal sejak lama banget, sejak adik-adik belum ada. Kasihnya itu sungguh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit, juga lebih indah dari bunga di padang. Coba kasih siapa? Kasih Tuhan Yesus. Betul banget. Kasih Tuhan Yesus itu sungguh indah, bahkan lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Yuk kita angkat satu pujian ini. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah.
keras Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh menghasilkan buah-buah yang manis yang boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pastinya udah semangat dong untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik udah memuji dan menyembah Tuhan kan? Adik-adik juga pasti ikut berdiri dan bergerak kan? Kok kakak lihat masih ada yang lemes sih saat menyanyi untuk Tuhan? Ayo adik-adik, kalau memuji Tuhan harus semangat, jangan lemes, jangan loyo, jangan males-malesan. Kenapa coba? Kita harus semangat saat memuji Tuhan. Karena di dalam puji-pujian kita, di dalam nyanyi-nyanyian kita kepada Tuhan, itu ada kuasa. Adik-adik percaya nggak kalau di dalam puji-pujian kita kepada Tuhan, itu ada kuasa? Kakak kasih contoh cerita di mana di dalam puji-pujian ada kuasa, yaitu ceritanya Paulus dan Silas saat mereka di penjara. Tahu nggak ceritanya? Coba yuk kita nonton bareng-bareng filmnya. Ini adalah Paulus. Dia adalah seseorang yang sering memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Pada suatu hari, Paulus dan Silas sedang berjalan di Filipi. Tiba-tiba, mereka diikuti oleh seorang perempuan yang mempunyai roh jahat di dalam dirinya. Perempuan ini mempunyai tuan-tuan yang menggunakan perempuan ini untuk mendapatkan uang. Perempuan ini berteriak kepada Paulus dan Silas. Orang-orang ini adalah hamba Allah. Tetapi Paulus tiba-tiba berkata kepada roh jahat itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Lalu roh jahat itu keluar dari tubuh perempuan. Tapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapatkan uang dari perempuan itu. Lalu mereka menangkap Paulus dan Silas. Kepala penjara menyiksa mereka dan melemparkan mereka ke dalam penjara. Kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat. Di penjara, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi, sehingga semua pintu dan belenggu kaki mereka terlepas. Tetapi Paulus dan Silas tidak pergi dari penjara itu. Ketika kepala penjara melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mau membunuh dirinya sendiri. Tetapi Paulus berkata kepada kepala penjara itu untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia dan seisi rumahnya akan selamat. Lalu kepala penjara itu dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu para pejabat menyuruh Paulus dan Silas untuk meninggalkan kota. Akhirnya, Paulus dan Silas bebas dan pergi melanjutkan pemberitaan Injil kepada orang-orang lain. Udah tahu kan adik-adik ceritanya gimana? Paulus dan Silas memuji Tuhan. Lalu ada kuasa dalam puji-pujian mereka, sehingga pintu-pintu penjara terbuka. Adik-adik pernah nggak nonton film yang ada penjaranya? Adik-adik tahu kan jeruji penjara itu
keras banget, terbuat dari besi. Nah, di sini Paulus dan Silas bisa bebas karena kuasa dari puji-pujian mereka kepada Tuhan. Tadi kenapa coba Paulus dan Silas di penjara? Karena saat Paulus dan Silas di Filipi, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai roh jahat di dalam dirinya. Karena perempuan itu mempunyai roh jahat, ia digunakan oleh tuan-tuannya untuk menghasilkan uang. Jadi tuan-tuannya menggunakan perempuan itu untuk menghasilkan uang. Saat perempuan itu bertemu dengan Paulus dan Silas, dia berteriak, "Orang-orang ini adalah hamba Allah." Dia berteriak selama beberapa hari. Tetapi Paulus tiba-tiba berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Lalu roh jahat itu keluar dari tubuh perempuan. Tetapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi mendapatkan uang dari perempuan itu. Sehingga para tuan-tuan ini menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka menghadap penguasa. Setelah itu, mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Kepala penjara menyiksa Paulus dan Silas dan melemparkan mereka ke dalam penjara. Kaki-kaki mereka dibelenggu dengan pasungan yang kuat sehingga mereka tidak dapat kabur. Terus di penjara, Paulus dan Silas diem-diem aja gitu? Enggak ya. Coba kita lihat yuk mereka ngapain di penjara. Coba kita buka kitabnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Udah dapat semuanya? Yuk kita baca bareng-bareng. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga, terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi, saat tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Lalu orang-orang lain yang di penjara juga mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi, sehingga semua pintu dan belenggu kaki mereka terlepas. Ketika kepala penjara melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mau membunuh dirinya sendiri. Tetapi Paulus berkata kepada kepala penjara itu. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kita lihat Paulus bilang apa ya ke kepala penjara itu di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Paulus bilang kepada kepala penjara itu, untuk kepala penjara itu percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu Paulus dan Silas menceritakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumah kepala penjara itu. Akhirnya kepala penjara dan keluarganya menerima Tuhan Yesus dan dibaptis saat itu juga. Lalu para pejabat menyuruh Paulus dan Silas untuk meninggalkan kota. Akhirnya Paulus dan Silas bebas dan pergi melanjutkan pemberitaan Injil. Jadi benar ya adik-adik, kalau ada kuasa dalam puji-pujian kita kepada Tuhan, ada kuasa dalam nyanyi-nyanyian kita kepada Tuhan. Makanya adik-adik, kalau lagi memuji Tuhan, harus dengan semangat, dengan sepenuh hati, jangan males-malesan, jangan loyo. Saat kakak-kakaknya mengajak adik-adik untuk bertepuk tangan, ikut tepuk tangan. Saat kakak-kakaknya mengajak adik-adik untuk berdiri dan bergerak, adik-adik ikut berdiri dan bergerak. Karena semuanya itu
untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Oh iya, adik-adik juga harus seperti Paulus dan Silas yang menjadi saksi Tuhan walaupun dalam kondisi sulit. Paulus dan Silas menceritakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu saat mereka baru keluar dari penjara. Paulus dan Silas bahkan menceritakan firman Tuhan kepada keluarga dari kepala penjara itu. Sampai akhirnya kepala penjara itu dan keluarganya mengikut Tuhan, bertobat, dan dibaptis. Adik-adik harus mencontoh seperti Paulus dan Silas yang tetap berdoa dan memuji Tuhan walaupun sedang dipenjara. Dan mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka menceritakan tentang Tuhan walaupun dalam kondisi sulit, seperti di ayat hafalan kita pada hari ini, di Mazmur 66 ayat 2. Yuk kita buka Alkitabnya lagi di Mazmur 66 ayat 2. Udah dapat semuanya? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Baca yuk sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Di ayat Mazmur 66 ayat 2 dikatakan bahwa kita harus memuliakan Allah, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, dengan nyanyi-nyanyian kepada Allah. Kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu dalam nama Yesus. Ayo, setelah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik memuji Tuhannya harus lebih semangat. Oke? Ikutin ya gerakan kakak. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ikutin ya gerakan kakak. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yeay. Silakan duduk. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kakak mau ngingetin kepada adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa mentransferkannya ke nomor rekening yang tertera di sini. Oh iya, jangan lupa juga untuk memberikan link video YouTube ibadah hari ini ya kepada teman-teman atau keluarga adik-adik, supaya mereka juga bisa mendapatkan berkat dari ibadah hari ini. Yuk, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini, kita mau tutup dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan hari yang baru kepada kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberitahu kami bahwa ada kuasa dalam puji-pujian kami ya Tuhan, bahwa kami harus memuji Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan semangat ya Tuhan. Tuhan, kami mau untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa memuji Engkau dengan sepenuh hati, dengan semangat, dan tidak malas-malasan ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa ada kuasa di dalam puji-pujian kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.